Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman. Sekarang kita sudah sampai di part 4 pembahasan soal hukum. Tetap semangat dan salam kompeten. Seperti biasa, coba teman-teman jawab sendiri terlebih dahulu. Baru setelah itu kita bahas bersama-sama. Soal pertama yaitu perawatan maternitas. Seorang perempuan 23 tahun, G1P0A0 dengan usia kehamilan 24 minggu datang ke posyandu untuk pemeriksaan antenatal. Hasil pengkajian, pasien mengeluh tidak nafsu makan, tanda vital pasien dalam batas normal. Bagian atas pundus arteri teraba lunak dan melenting. Posisi bayi membujur, TFU 3 jari di bawah pusat dengan panjang 20 cm. Apakah pengkajian selanjutnya yang harus dilakukan perawat? A. Memeriksa seberapa jauh bagian janin masuk PAP. B. Menentukan letak punggung janin di kiri atau kanan abdomen ibu. C. Menentukan posisi janin. D. Menentukan bagian terbawah janin. Dan E. Menghitung DJJ. Teman-teman, yang ditanyakan pada soal ini adalah pengkajian selanjutnya yang harus dilakukan perawat. Kita lihat pada soal bahwa seorang perempuan 23 tahun dengan usia kehamilan 24 minggu datang ke posyandu untuk pemeriksaan antenatal. Perawat melakukan pengkajian bahwa pasien mengeluh tidak nafsu makan, tanda vital pasien dalam batas normal, bagian atas pundus arteri teraba lunak dan melenting, posisi bayi membujur, TFU 3 jari di bawah pusat dengan panjang 20 cm. Jadi di sini perawat telah melakukan pemeriksaan Lipol 1 ya teman-teman. Nah, jadi pemeriksaan selanjutnya adalah Lipol 2, yaitu yang B ya teman-teman, menentukan letak punggung janin di kiri atau kanan abdomen ibu. Perawat telah selesai melakukan pemeriksaan Lipol 1, sehingga pemeriksaan selanjutnya adalah Lipol 2, yaitu menentukan letak punggung janin di kiri atau kanan abdomen ibu. Lipol 1 adalah menentukan bagian janin pada pundus arteri. Lipol 2 menentukan letak punggung janin dan letak bagian terkecil pada janin. Lipol 3 menentukan bagian bawah pada janin apakah sudah masuk PAP atau belum. Lipol 4 untuk menentukan apa yang menjadi bagian bawah, attitude bayi apakah fleksi atau ekstensi dan seberapa jauh masuk ke rongga panggul. Oke teman-teman, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 ini adalah yang B ya teman-teman, menentukan letak punggung janin di kiri atau kanan abdomen ibu. Soal kedua, keperawatan medikal bedah. Seorang pasien 25 tahun datang bersama ibunya ke poliklinik rumah sakit untuk memeriksakan diri. Saat pengkajian, pasien tampak meringis dan memegangi perutnya. Ibu pasien mengatakan pasien mengalami nyeri perut tidak tertahankan. Perawat menanyakan bagaimana nyeri pasien mereda. Ibu menyatakan bahwa nyeri reda jika pasien meminum paracetamol dan mengompres perutnya dengan botol hangat. Apakah komponen pengkajian nyeri yang sedang dikaji oleh perawat? A. Provocation, B. Quality, C. Radiation, D. Severity, dan E. Time. Yang ditanyakan pada soal ini adalah pengkajian nyeri yang sedang dikaji oleh perawat, yaitu dengan metode PQRST, Provocation, Quality, Radiation, Severity, atau Time. Kita lihat pada soal bahwa perawat menanyakan bagaimana nyeri pasien mereda. Kemudian, ibu menyatakan bahwa nyeri reda jika pasien meminum paracetamol dan mengompres perutnya dengan botol hangat. Nah, di sini perawat menanyakan bagaimana nyeri mereda. Jadi, pilihan jawaban yang tepat pada soal nomor 2 adalah masuk ke konteks A ya teman-teman, provocation. Provocation adalah pengkajian nyeri yang mana perawat menanyakan penyebab terjadinya, berkurang atau bertambahnya nyeri. Kemudian quality yang mana menanyakan kualitas nyeri atau sensasi nyeri yang tajam atau tumpul. Itu menanyakan penyebaran sensasi nyeri yang dirasakan. Kemudian severity yaitu menanyakan tingkat atau skala nyeri yang dirasakan. Kemudian time yaitu menanyakan kapan dan berapa lama nyeri yang dirasakan. Jadi pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 yang A ya teman-teman, provocation. Soal 3, manajemen perawatan. Pada suatu ruang rawat di rumah sakit memiliki 20 tempat tidur. Selama 3 hari ruang rawat terisi 10 tempat tidur, di antaranya pada hari pertama sebanyak 9 orang, hari kedua 7 orang, dan hari ketiga 8 orang. Berapa bed occupancy rate atau BOR? A. 30%, B. 60%, C. 80%, D. 85%, dan E. 90%. Yang ditanyakan pada soal ini adalah bed occupancy rate atau BOR. BOR adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat
pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit. Nah, untuk rumus BOR adalah A per B kali C dikali 100%, yang mana A-nya adalah jumlah hari rawatan dibagi dengan jumlah periode hari aktif dikali dengan jumlah tempat tidur terisi dikali dengan 100%. Kita lihat pada soal bahwa jumlah hari rawatan yaitu selama 3 hari, ruang rawat terisi 10 tempat tidur, diantaranya pada hari pertama sebanyak 9 orang, hari kedua 7 orang, dan hari ketiga 8 orang. Nah, jadi kita masukkan jumlah hari rawatannya yaitu selama 3 hari dan sebanyak 9 orang ditambah 7 orang ditambah 8 orang. Kemudian kita cari jumlah periode hari aktif yaitu selama 3 hari. Ini adalah jumlah periode hari aktif. Jadi kita kali dengan jumlah tempat tidur terisi. Jumlah tempat tidur terisi selama periode hari aktif adalah 10 tempat tidur. Jadi 3 kita kali dengan 10. B dikali C ya teman-teman. Jumlah periode hari aktif dikali dengan jumlah tempat tidur terisi. Dan ini adalah A-nya ya teman-teman. Jadi kita dapatkan hasilnya bahwa 9 tambah 7 tambah 8 per 3 kali 10 dikali 100% sama dengan 24 per 30 kali 100%. Jadi hasilnya adalah 80% ya teman-teman, yang C. Soal keempat, prinsip etik keperawatan. Seorang perawat melakukan kunjungan rumah hasil pengkajian perempuan 70 tahun didiagnosis stroke sejak 1 bulan yang lalu. Perawat melakukan ambulasi pada klien yang tidak mampu mobilisasi mandiri dengan tujuan untuk mencegah terjadinya luka dekubitus dan mengajarkan klien untuk melakukan rom pasif. Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat pada kasus tersebut? A. Justice, B. Non-maleficency, C. Fidelity, D. Beneficency, E. Confidentiality. Nah, yang ditanyakan pada soal ini adalah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat. Sekarang kita lihat pada soal, bahwa di soal dijelaskan perawat melakukan ambulasi pada klien yang tidak mampu mobilisasi mandiri dengan tujuan untuk mencegah terjadinya luka dekubitus dan mengajarkan klien untuk melakukan rom pasif. Jelas di sini masuk di dalam konteks yang D ya teman-teman, beneficency atau berbuat baik, karena tindakan perawatan ini menguntungkan bagi pasien. Jadi jawaban yang paling tepat pada soal nomor 4 ini adalah yang D ya teman-teman. Soal kelima, keperawatan anak. Soal ini bonus untuk teman-teman dan silakan teman-teman cari jawabannya sendiri. Setelah itu komen di kolom komentar. Untuk pembahasan soalnya di IG ya teman-teman. Nah, just info bahwa pada saat pelaksanaan ujian kompetensi, soal yang diujikan itu sebanyak 180 soal. Dalam waktu pengerjaan yaitu 180 menit. Jadi, teman-teman harus menjawab soalnya kurang dari 1 menit. Nah, untuk menjawab soal kurang dari 1 menit, tips dan triknya yaitu silakan teman-teman baca pertanyaannya terlebih dahulu. Baru setelah itu, teman-teman screening atau membaca cepat pada soalnya, dan teman-teman kumpulkan data-data yang diperlukan untuk menjawab soal. Hal ini dapat menghemat waktu di dalam menjawab soal. Oke teman-teman, kita sudah membahas 5 soal UKOM pada kesempatan kali ini. Terima kasih, tetap semangat dan salam kompeten.